Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasabak peraki dan re pasilinar yang isek di kewajibat ayan itu masumbayak Jumat secara berjamaah. Kemudian kaki narik kesempatan dari waktu Allah Subhanahu wa taala untuk cadok-cadok di pelataran masjid di Yedehe, tentu muka hal-hal yang kemudian Elik bicarakan. Beliau berasal dari kota Riau. Kita hadirkan di pulau kita ini untuk kemudian memperbaiki kita punya penerangan. Yang juga terima kasih kepada Pak Dusun dan beberapa warga yang kemudian terus mengawal perbaikan listrik kita yang ada di Pulau Kaukosan ini. Listrik ini sudah kurang lebih berjalan masuk tahun ke-7. Jadi masuk ke tahun ke-7 ini dirasakan nih beberapa bulan terakhir, hampir 1 tahun kayaknya, drop lobet terus. Ternyata yarwet tuwe kuliasan ni beterena. Nasabak logika tak milih pakai, ternyata tanya beterena, tetapi ada komponen-komponen yang kemudian rusak. Terus pertanyaannya, anggaran boleh tega, ya, anggaran nero boleh tega. Jadi ujelas kaki kuedehe, ya hedehe anggaranna adalah anggaran dari saya. Sebagaimana komitmen saya di awal di akhir periode pertama itu, nasabak keluhan warga adalah listrik. Walaupun waktu itu saya tidak menjanji, tetapi nasabak kampot tak Yedehe, tentu kebutuhan dasar kita adalah penerangan akun. Jadi bagaimanapun pasti kita upayakan. Magai maega PLTS mangkrak di Indonesia Yedehe, khususnya di Kabupaten Pangkep, maega de yulle na biaya itu dan apa najame tawe. Lantaran tidak ada keberanian. Matau mana tahu? Matau ina paricen. Maga mata na paricen itu adalah tidak ada tawar menawar. Nareko engkau upaya untuk paricen. Nasabak magai, jangankan fasilitas umum, fasilitas pribadi saja nareko PLTS, nareko dek nambah deceng, pasti masalah, pasti masulang. Iritani sedesa dena pulota. Dan beberapa desa-desa yang kemudian ada PLTS-nya, dia nolnya apa dicenghi. Walaupun belum maksimal ya, nasabak mungkin masih ada keterbatasan, nasabak mungkin malau pemukiwak nalam puta, dia pernah tetesaga lobe nih. Sementara ya deh, sudah bisa kita saksikan bersama dan nikmati bersama bahwa sudah operasi 24 jam. Jadi ya deh perlu bicara, nasabak tentu muka hal-hal yang kemudian agak naut dijagai, agak naut dilakukan, dan apa-apa saja yang tidak bisa dilakukan untuk keselamatannya ya rodoro penerangan atau keselamatannya ya rodoro PLTS. Itu sebatas yang kami ingin sampaikan. Mungkin lebih kurangnya sebentar ya, kita akan berdiskusi, berdialog di sini, dan juga akan diberikan pencerahan oleh abang kita yang ada di samping kiri saya ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya di sini atas kehendak Allah tabaraka wa taala, dan alhamdulillah juga walaupun sesuai dengan meleset dari target, tetap berhasil saya nyatakan selesai sore ini. Jadi sore ini masyarakat gotong royong mencuci modul. Dan secara detail mungkin tidak perlu saya jelaskan di dalam. Tapi secara umum begini, Conbox atau ada Conbox itu pakai komputer bisa ditengok. Itu penggunaan masyarakat saya lihat selama ini habis cuma 200 watt. Walaupun kemarin itu 600 gitu. Walaupun beberapa orang mungkin atau beberapa rumah ada yang habis lobet juga di 600 toh. Tapi berarti ada juga rumah yang hanya pakai selama aktivasi 2 jam atau 3 jam itu sebanyak 100 atau 150. Tapi dipukul rata semua di komputer saya lihat itu hanya sekitar 200 watt.
yang digunakan oleh masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Artinya kalau seandainya 200 watt itu real pemakaian warga dengan iuran 20.000 ya Pak De. Berarti 100 watt itu 10.000 toh? Bukan dihitung berdasarkan 600 itu. Karena 600 itu tidak habis. Nah, sementara kita sekarang berhasil 300 watt habis. Saya dengan operator melihat di panel distribusi itu keluar sekitar 45.000 watt semuanya. Artinya habis semua oleh warga, habis 300 sampai sore habis semua. Jadi kesimpulannya dengan 300 watt ini setelah saya evaluasi selama beroperasi 24 jam ini di hari keempat, itu masih ada sisa 3.000 sampai 5.000 watt Pak Desa. Artinya kalau seandainya dinaikkan jadi 400 hanya dapat 30 rumah atau 50 rumah toh? Karena kan 300 ke 400 kan 100 watt. Sementara 5.000 watt dibagi 100 kan 50 rumah toh. Nah, namun ada metodenya. Kita tetap yang 300 watt ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang disepakati dasar tarif ya. Artinya itu dianggap adalah tarif subsidi. Artinya sampai kapanpun itu jangan digugat karena masyarakat pasti ada yang tidak mampu. Kita harus bercita-cita PLTS kita harus sampai 1.000. Masyarakat boleh minta sampai 1.000, tapi kapan waktunya itu tergantung kepada pola pengelolaannya. Yang pertama, jaminan PLTS hidup 24 jam itu adalah hasil komunikasi operator dengan saya. Jadi operator harus bisa menyampaikan suatu informasi atau pengukuran atau data yang dikirim ke WA saya itu minimal sekali 6 bulan. Atau intensif sekarang 1 minggu, lalu diperiodikan mungkin per 3 bulan atau per bulan misalnya, boleh juga, terserah. Jadi intinya saya dengan operator bisa mengetahui kapan nanti PLTS kita ini akan mangkrak seperti kemarin. Karena itu memang statusnya sudah mangkrak sekali itu Pak Desa. Artinya tidak layak pakai lagi kemarin ini. Dan bahayanya kalau PLTS mangkrak ini adalah satu persatu aset akan hilang. Itu pasti. Di mana-mana seperti itu. Karena kepedulian masyarakat tidak ada optimistiknya terhadap PLTS itu bisa dipakai kembali. Kemudian muncul wacana modul dibagi-bagi, baterai dibagi-bagi dan seterusnya. Akhirnya hilang semua aset negara itu. Nah, terkait persoalan aset, saya sudah ketemu sama Pak Kabid di SDM Provinsi. Jadi informasi masalah aset ini, semua aset PLTS yang di bawah 10 miliar, itu semua sudah diserahkan ke Bupati, ke Bapak Bupati. Serah terimanya di Makassar waktu itu tahun 2018. Nah, persoalannya adalah tata kelola aset yang dari kementerian ke ini tidak jelas mereka. Seharusnya mereka setelah terima aset itu harus dicatatkan ke pencatatan aset di Pemda. Lalu jelas barangnya milik siapa. Dan setelah itu, kalau misalnya Pak Desa minta ini diperbaiki dengan dana desa, koordinasi dengan Bupati, Bupati pasti bilang diserahkan barangnya ke desa. Nah, dalam hal ini saya berjanji dan akan coba menelusuri juga, mau ketemu, mungkin bisa difasilitasi oleh Pak Desa, saya ketemu Bupati akan saya jelaskan semuanya. Saya minta Bupati jelaskan, berikan barang itu semua ke desa, semuanya. Jangan digantung-gantung itu masalah aset, supaya jelas itu milik masyarakat yang bisa diperbaiki oleh masyarakat. Ya, kalau sudah barangnya barang kita, kalau mau kita rusak, mau dilelang, mau apa, yang jelas ada tertulisnya semua, berita acara segala macam itu bisa dipertanggungjawabkan. Namun untuk saat ini, kalau ada anggaran desa itu nyantol ke situ, kalau ada pemeriksaan itu tetap aset desa, tapi yang lain itu tidak diakui oleh desa sebagai milik desa. Artinya kalau ada persoalan ya silakan, ini barangnya. Makanya jangan hilang itu Pak Desa. Modul surya yang rusak tidak boleh keluar dari situ. Yang sudah disimpan di shelter itu, karena itu kalau ada pemeriksaan mana barangnya, ini barangnya. Kenapa di sini sudah rusak? Jadi jelas. Nah, kalau ada modul baru masuk dari desa, ini desa punya. Kalau nggak mau diterima ini ya udah,
kita keluarkan dari tempat itu kan, kita bikin lagi rangka baru di luar kan, tidak ada masalah sih sebenarnya. Keberanian saja, dan saya apresiasi sama Pak Desa untuk keberanian ini. Tapi tetap secara administrasi kita akan follow up bahwa saya harus ketemu dengan Bupati, difasilitasi mungkin dengan SDM untuk diserahkan PLTS-nya itu langsung ke desa. Sekarang tidak bisa diberikan karena suratnya nggak jelas di mana. Serah terima itu di Makassar itu, siapa yang pegang surat serah terima itu tidak tahu nih. Artinya harus ditelusuri siapa dulu Kadis SDM Kabupaten di tahun itu. Tapi tahun 2015 sebenarnya udah tutup. Jadi di situ sebenarnya arsip tidak jelas karena SDM masa itu sudah tutup. 2016 terakhir kalau nggak salah. Yang ada setelah itu baru provinsi. Bukan berarti kewenangan provinsi gitu. Walaupun staf-staf yang ada di kabupaten pindah di provinsi orangnya, namun aset tetap bupati punya gitu. Tidak serta-merta aset itu pindah ke provinsi. Jadi ini bukan provinsi punya, tapi bupati punya ini. Nah, itu yang perlu dipahami secara administrasi. Lalu kembali kepada persoalan watt. Jadi kita ini 300. Persoalan berapa iuran dasar ini silakanlah bicarakan nanti oleh Pak Dusun atau pengelola siapa. Tapi saya pengen pengelolanya dengan profesional harus melaporkan kepada masyarakat sekali dalam 1 tahun laporan keuangannya. Dan satu hal yang harus kita ubah mindset selama ini adalah PLTS ini, iuran PLTS itu oleh pengelola itu tidak menabung. Selama ini menabung nih. Ada iuran disimpan di bank atau di mana, bayar operator, sudah ditabung uangnya sampai bertahun-tahun, sampai PLTS-nya rusak nggak bisa pakai lagi. Untuk apa guna uang itu? Walaupun ada 100 juta pun misalnya, kalau baterai itu sudah rusak semua, itu nggak cukup uang nih. 800 juta itu baterainya. Nah, bagaimana caranya kita menginginkan PLTS ini berlanjut terus? Yang pertama syaratnya operator harus berkomunikasi dengan saya. Ya, terutama tentu pekerjaan yang sekarang tentu saya jamin 1 tahun loh. Nah, selanjutnya itu mesti melaporkan dan operator sudah saya bekali untuk bagaimana cara mengukur baterai rusak, apa cirinya toh. Semua data-data itu nanti akan saya bikin dalam bentuk form logsheet atau apa. Jadi secara periodik sekali sebulan atau sesuai dengan permintaan sekali 6 bulan mesti melaporkan itu. Seperti di Selayar itu saya tahu PLTS mana yang akan rusak 3 bulan lagi, yang akan mati 6 bulan lagi atau setahun lagi gitu. Jadi bisa diprediksi. Lalu persoalan watt limiter ini, tadi saya katakan ini saran saja. Kalau 300 ini tarik dasarnya 30.000 aja. Tapi itu saya tidak masuk ke situ ya. Hanya memberikan gambaran berdasarkan pengukuran saya bahwa masyarakat ini selama ini makanya cuma 200. Bayar 20.000. Berarti tidak berubah nih kalau seandainya 300 sekarang 30.000 nggak berubah sebenarnya. Karena patokannya adalah nilai watt yang benar-benar dipakai oleh warga. 300 ini habis sampai habis. 600 kemarin tidak habis gitu. Walaupun ada beberapa yang mengaku habis. Tapi itu hanya segelintir. Secara dipukul rata itu hanya 200 dan itu saya pikir nggak mungkin berbohong itu komputer di sana toh. Mulai dari tahun 2017 saya baca itu. Jadi itu. Yang kedua, masalah watt ini bagaimana mekanismenya? Sekarang warga boleh mendaftarkan kepada pengelola PLTS untuk tambah daya. Persoalan kuota kami yang atur. Artinya, oh ini 30 rumah dulu nih bulan ini gitu. Besok kita ukur lagi kemampuannya. Berapa kapasitas PLTS ini bisa aman untuk 24 jam bisa diberikan ke warga. Jangan sampai nanti kita memberikan watt itu 24 jamnya tidak tercapai. Kenapa saya harus ngotot 24 jam? Karena perilaku masyarakat hemat energi itu terjadi hanya jika PLTS ini aktif 24 jam. Di mana-mana saya coba. Kalau seandainya hanya malam, kecenderungan masyarakat itu memakai ini nanti akan mati sendiri toh, watt belum habis. Maka sembrono aja, semua dipakai. Asal ada handphone cas semua. Toh,
Lampu tidak dimatikan, mau tidur pun tidak dimatikan, nanti mati jam 1, apa terserah, pokoknya mati sendiri toh. Kalau sekarang masyarakat mulai berpikir bahwa besok pagi saya butuh listrik lagi sedikit, walaupun sedikit tetap disisakan. Maka lampunya dihidupkan misalnya hanya 1 di luar, toh untuk penerangan jalan, kan cahayanya masuk di kamar. Artinya pola berhemat itu saya pantau terjadi di hari ketiga. Ini tanpa disadari masyarakat, saya tidak perlu disampaikan ke masyarakat, oh kita harus berhemat, kita harus begini, tidak perlu nih. Syaratnya hanya bagaimana kita siapkan peltes ini bisa 24 jam. Karena di beberapa tempat saya perhatikan psikologi masyarakat itu berubah di saat peltesnya hidup 24 jam yang selama ini tidak pernah. Berpikir tidak sembrono pakai lampu. Satu lagi masalah lampu otomatis toh. Di saat peltesnya hanya hidup malam, masyarakat pasti beli lampu yang cas, yang otomatis itu. Itu saya ukur 50 watt nih. Walaupun anak 6 watt atau 11 watt, itu 50 watt. Berapa banyak bisa lampu itu? Sekarang untuk apa gunanya pakai lampu itu? Toh kita jamin peltesnya hidup 24 jam, walaupun kondisi cuacanya nggak bagus. Tuh apa gunanya? Jadi, dengan kesadaran masyarakat akan mengganti lampunya sendiri. Ya, saya tidak meminta ganti toh. Tapi biasanya kalau 24 jam ini peltes hidup, nggak pernah mati, lampu otomatis, kalau mati lampu dia hidup toh, nah, itu boros itu. Itu pasti diganti oleh masyarakat satu persatu nanti. Saya, itu normal aja nanti akan berubah sendiri. Nah, masalah cita-cita target kita itu adalah 1000 watt lah. Kita tidak muluk-muluk ya. 1000 watt boleh minta, cuman persoalannya kapan. Tahun kapan itu terjadi. Nah, kapan terjadinya itu tergantung tata kelola PLTS ini bisa ditingkatkan terus. Baik bantuan dari desa, dari swadaya masyarakat. Kalau swadaya masyarakat, minimal saya minta itu harus beli baterai tahun depan 1, mulai. Karena baterai itu kalau dipantau terus, itu masih bisa pakai 8-10 tahun. 8-10 tahun itu. Karena saya lihat cycle-nya di komputer kemarin tuh ada yang 300, ada yang 800. Sementara cycle-nya maksimum adalah 3000. Jadi masih ada 2 kali tahun pakai ini. Ini kan 7 ya. Berarti masih ada sebenarnya di atas 10 tahun lagi ke depan. Tapi dengan catatan, harus dipantau. Karena baterai itu rusak satu, memberatkan yang lain. Mempercepat kerusakan yang lain. Itu kan gotong royong. Hasil kerjanya, outputnya sama, beban warga tetap, baterai itu berkurang, semakin cepat rusaknya kalau tiap tahun mulai rusak. 1, tahun depan jadi 2, tahun depan jadi 4, tahun depan lagi jadi 8. Tahun keempat habis, rusak semua. Karena beban kerja itu pindah kepada baterai yang bagus. Otomatis baterai yang bagus tadi terpaksa kerjanya. Makanya setiap baterai rusak itu harus diawasi, ada pengukuran, operator sudah tahu bagaimana cara menentukannya. Oke, jadi tidak perlu dipersoalkan itu. Jadi baterai sekarang kita tidak khawatir untuk sebanyak ini, dengan daya 300 sampai kemungkinan 400-500 masih aman baterainya. Tapi kalau sudah menyentuh pemberian watt 600, 700, itu baterai harus ditambah nih. Nah, kalau baterai masuk tiap tahun, otomatis ada yang baru. Ya tentu rusak nggak ada masalah, kan ada yang baru terus bergulir ya. Dan di saat dia pada tahun-tahun berikutnya kita tidak akan terkejut melihat kerusakan baterai. Tidak ada istilah baterai rusak secara serentak, tidak ada. Jadi tidak memberatkan, artinya berlanjut terus. Tapi kalau seandainya kita tidak perhatikan persoalan ini, persoalan baterai, di saat dia rusak, yang dipertanyakannya ada nggak anggaran 800 juta? Siapa yang bisa jawab? Desa bisa nggak jawab 800 juta? Belum tentu. Belum lagi kerusakan lain. Tapi persoalannya sekarang adalah di sana itu kekurangan adalah modul surya. Modulnya banyak hangus lah. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa tingkatkan dan hasilnya itu 5000 watt bisa dipakai oleh warga untuk mendaftar dengan sistem daftar tunggu. Bagaimana cara metodenya supaya jangan ada perkalian, apa namanya istilah itu, perselisihan antar warga. Sekarang kita komitmen bahwa siapa yang dulu daftar meminta daya, dia yang disetujui.
Berapa kuota yang kita setujui? Saya ukur dengan operator sesuai dengan kemampuan PLTS. Bukan persetujuan saya, tapi saya ukur PLTS-nya hanya membolehkan sekian. Ini ada daftar tunggu 1 sampai 100 misalnya, oh sampai 50 ji. Stop. Yang ini kapan? Kita siapkan dulu. Misalnya iuran kumpul dulu, nanti tambah modul lagi kah, atau tambah baterai dan seterusnya. Pokoknya kita harus tingkatkan dulu PLTS-nya, baru kita berikan kembali ke masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga. Nah, untuk itu dengan tarif dasar tadi, maka tarif yang 400, 500, 600, 700, 800, 1000 itu rate-nya berbeda. Semakin tinggi persatuan wattnya harus ditingkatkan karena itu adalah prinsip keadilan. Yang banyak menikmati listrik harus lebih mahal bayarnya supaya bisa menjaga PLTS kita berkembang, meningkat terus kemampuannya, karena pasti rumah warga akan tambah tiap tahun. Itu udah jelas, toh? Jadi tidak ada PLTS ini 50, enggak, kalau kita pertahankan 50 terus pasti tekor, karena warga pasti nambah juga, toh? Nggak mungkin kita larang masuk. Bisa-bisa dibakar itu PLTS. Ada kejadian itu di sana apa deh? Gara-gara satu dusun nggak sanggup itu PLTS, satu dusun dimatikan. Akhirnya dibakar itu PLTS. Kita menghindari konflik-konflik. PLTS ini kita harus sepakati pola mainnya adalah sistem daftar tunggu. Artinya sekarang masyarakat kalau ingin tambah daya ke 400 dulu ya, cita-cita kita yang 1000 tadi tunggu dulu. Kita hanya bisa 400 watt. Beberapa rumah, kemungkinan hanya 50 rumah. Tapi pastinya ada SOP yang saya sampaikan kepada operator. Kalau misalnya baterai itu full di bawah jam 2, tambah terus, buang terus. Toh? Tapi mungkin per 20 rumah per bulan. 20 rumah, 20 rumah. Nanti dia menyentuh angka jam 2, baterai full, itu titik aman 24 jam dengan kondisi cerah dan mendung. Besoknya mendung, nggak ada cahaya matahari, masih tetap 24 jam. Itu keterjaminan warga yang harus kita jaga, karena kalau PLTS sudah mangkrak, sudah menuju mangkrak, itu terjadi banyak persoalan, iuran tidak lancar lah, apa segala macam. Tapi kalau sudah lancar, ini tidak ada alasan masyarakat untuk tidak membayar iuran. Lalu masalah keamanan jaringan. PLTS ini sebenarnya hitungannya pasti, tidak ada perkiraan. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Artinya di limiter ini, kalau ada warga mengganggu gugat itu limiter, loss kah, mencuri kah, pencurian itu di luar prediksi kami. Akibatnya apa? Seharusnya PLTS ini 24 jam, tidak bisa. Dan itu perlu saya sampaikan kepada masyarakat, operator saya sudah ajarkan bagaimana mencari siapa. Ya siapa ya, bukan melihat ya. Mencari siapa yang mencuri listrik, langsung saya kasih metode dengan alat. Jadi rumah siapa yang ngambil listrik, itu jelas orangnya dan bisa difoto bebannya masuk ke rumah, di SR-nya berapa, difoto, lalu operator harus potong itu kabel di tiang. Ya. Laporkan ke Pak Desa atau ke pengelola, ini buktinya. Jika perlu kalau ada babinsa atau apa, libatkan dalam eksekusi itu. Keputusan sambung atau tidak kita lemparkan ke forum bersama. Jadi mohon jangan antar warga dengan operator saling clash. Mereka hanya menjalankan tugas. Keputusan sambung atau tidak, itu bukan keputusan operator. Operator hanya mengamankan PLTS-nya tidak rusak. Jadi itu disampaikan ke forum, masyarakatlah yang menentukan mau diapakan ini. Jadi masyarakat yang melakukan curang harus diadu dengan masyarakat banyak. Tidak boleh personal. Atau misalnya datanglah orang ini yang mencuri listrik ke Pak Desa, tolong sambungkan semacam itu, pribadi nanti jatuhnya. Yang lain akan ribut. Harus dikembalikan ke masyarakat gitu. Jadi kira-kira itu yang penting-penting saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya jelaskan lebih detail lagi gitu. Iya, lumayan. Ya. Masukan. Ya silakan kalau ada pertanyaan sebelum itu. Saya minta itu kalau bisa dijalankan satu malam itu kalau siang itu sampai jam 12 saja kalau siang. Nah ini orang tahu begini Pak ya, mau istirahat subuh, menyala. Biasa turun di lubang air, nah itu susah gelap-gelap.
Maka saya minta itu kalau bisa satu malam saja. Jalankan sampai jam 12 siang. Kalau bisa. Dia meminta satu malam full menyala. Oh gitu. Ya jadi kemarin itu sebenarnya settingan seperti itu Pak. Itu kondisinya modul belum kita tata ulang. Artinya meleset perkiraan jumlah modul yang didatangkan itu kurang dari target saya 24 jam. Jadi ada solusi saya dengan bendahara kemarin itu untuk mematikan sementara di jam tidur. Tapi kalau sekarang tidak ada masalah, Ji. Karena hitungan saya adalah watt yang keluar di meter. Artinya dihidupkan terus 24 jam, cuma risikonya nanti ya cepat habis. Karena kebiasaan masyarakat ini belum tertata, kebiasaan hemat itu belum terbentuk, Pak. Jadi kalau ini saya lihat di panel distribusi penurunan yang pertama ya, ini beban pertama dulu saya lihat 8.500 malam hari. Dengan hidupnya 24 jam sekarang tinggal 6.500. Artinya sudah pindah ya. Artinya langsung nanti kami ubah settingannya hidup 24 jam, Pak. Ya toh? Masukannya. Itu kan Pak ya. Nah, kalau itu memang wajib saya setujui itu karena tidak ada pengaruh nih. Karena yang keluar itu tetap 300 toh. Resikonya di penggunaan nanti cepat habis itu aja. Ya lo Bapak napak kurodoro yang saya buat matiin nih. Buat matiin nih tapi nak masuk kata Pak Kuro dek mana marga agama mati na sih. Artinya dek naga istilah tete setengahna 2 nih mati. Tetap nasaba dek na berpengaruh na tamak ku setter berpengaruh na ro kumi ini manang rumah tangga nasaba kada biasa malo matur di lampu itu. Berarti kurasi listrik tak. Tapi ngarekom misalnya angka jedana barang 3 jam. Ayar matu na dipakai sesuai macas maga. Enggak apa-apa. Nah, tapi nak kalau misalnya makadaki tetap ni kolok pulkun nih. Ya, Tetap 10 lama terus dek mana berpengaruh Pak Ero? Enggak ada pengaruh. Nak tetap 2 nih atau kurang tetap 2 dek nama cas. Full nih betul jadi nalempar meter mana musuh. Kemarin itu kenapa kita bikin seperti itu? Karena perhitungan perolehan KWH oleh modul surya itu setelah dibagi jumlah warga 140, hitungan saya sampaikan ke Pak Bendahara, ke Pak Desa, itu angkanya 260 ya Pak Desa. Artinya, saya minta ini diturunkan lagi dari 300. Wah jangan, kayak gitu kan. Ya udah, kalau gitu ya kita matikan dari jam 1 sampai jam 4. Itu sebenarnya kemarin. Tapi kalau sekarang tidak apa. Aman. Dihidupkan 24 jam, tidak ada mati-matinya. Jadi 300 buat ya roda Bapak mata maupun utang. Nah, yana deh mungkin Bang ya. Ya itu. Oke. Mungkin kita ada gambaran hari di mana. Pak iya deh Pak Rusman. Maka ada 300 standar maku deh. Ya. Mungkin masuk kata mana tuh agak kira-kira di keberlangsungannya deh serentak mana deh. Supaya nasabah ya ada nyawanan kemana tuh ini. di hutan ya. Iya. Kalau istilahnya kan kalian itu kebijakan pada tambah daya. Iya. Karena kan pengelolaan ada di sini kedai jadi dia perlu mendaftar. Iya. Ya dan tapi makasih. Biayanya berapa tambahannya kita tambah daya? Iya. Apakah juga yang 300 ini ditambah dayanya atau tidak? Ya minta saja. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Jadi memang ya dan sebenarnya lo pertama pidaki. Bukan pernah mencerita Pak Risman. Maka untuk sementara ya deh Bapak untuk pengelola kami serahkan ke Pak Dusun untuk pengelola PLTS ini segala tetek bengeknya nanti ya segala hal-hal yang menyangkut PLTS itu maka kami tunduk dan patuh terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Dusun. Ya termasuk aleku nah misalnya angka gaga kemudian sampai ke Pak Dusun maka dapatkan magana beliau langsung yang pertama alena kawal Islam bersama operator untuk dampingi Pak teknisinya. Nah sehingga kesimpulan saya setelah melihat dan mempelajari Rodoro maka kesimpulan itu saya ambil bahwa kita harus ke Pak Dusun. Kenapa Pak Dusun? Karena sedikit banyaknya angka pengetahuan Rodoro gagahi. Jadi nantilah Pak Dusun yang memberikan arahan pakai deh
terkait persoalan daya ya berapa yang bisa diberikan ke kita semua ini, yang pelanggan 300 ini, itu sudah bisa dilempar 400 ya? Ya, Standar 400. 400 itu ya? Ya, langsung saya putuskan saja. Berdasarkan data teknis di sana, setelah modul itu ditata ulang, itu ada sebenarnya sekitar 5.000 yang bisa dilempar lagi. Artinya maksimal 50. Tapi saya tidak mau langsung dikasih seperti itu. Karena ada evaluasi yang harus dilakukan operator. Syaratnya yang saya sampaikan tadi, jam 2 paling lambat baterai harus penuh. Kalau tidak, itu keterjaminan 24 jam nggak tercapai. Kenapa jam 2? Karena cuaca, ini ya jam 2 dalam kondisi cuaca begini ya, cerah seharian. Tapi kalau seandainya mendung, itu tidak diukur. Itu biasanya penuh di atas jam 2. Jam 3, jam 4, jam 5. Nah, patokan indikator saya hanya di saat cerah full, operator harus melihat di sana sebelum disetujui tambahan baru, ini oke, kita setujui mungkin 30 dulu lah. 30 rumah naik ke 400. Persoalan berapa biaya semacam itu Pak Dusun yang putuskan dengan masyarakat. Tapi yang jelas, saya setujui langsung 30 rumah tahap 1. Yang ke 400 ya. Nah, bulan depan atau sekarang mau daftar semuanya nggak apa-apa. Nanti mekanismenya ada. Yang disetujui itu sesuai dengan nomor urut loh. Kita harus jalankan prinsip keadilan. Artinya, ini ada 100 yang daftar, katakan 100. 30 dulu. Jadi siapa yang duluan daftar, dialah yang disetujui. Dan itu harus dievaluasi kalau ada masalah kuotanya masih ada atau bulan depan. Lanjut lagi terus, tambah lagi 30 misalnya. Habis lagi nomor urut 1 sampai 60. Maka yang kita layani nanti sampai artinya kita harus memikirkan bagaimana ini dipenuhi Pak Dusun. Ya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Artinya hanya waktu saja yang menunggu keputusan kapan bisa kita nambah modul. Tapi Bang, saya sambung tadi adanya Pak Haji. Itu tadi yang anggaplah misalnya kita dikasih kota bisa 400 ini 30 rumah. Iya. Ternyata yang mendaftar itu untuk meningkatkan daya 400 hanya 15 orang. Ya nggak apa-apa, langsung semua disetujui. Begitu. Hanya misalnya 15 orang. Bisa tidak sisanya itu kalau anggaplah misalnya Pak Haji butuh 500 misalnya. Pak Haji butuh 500, tapi ternyata tadi ini yang mendaftar ini tidak tercover semua itu 30. Bisa tidak dikasih dilempar ke sana beban-beban itu? Oke, jadi gini, hitungan saya tetap jumlah total watt. Yang 300 kali jumlah rumah sama dengan sekian. 400 watt kali jumlah rumah sama dengan sekian. Kalau ada permintaan 500, kalau memang ada lebih ya nggak apa-apa. Kasih aja. Yang penting kan total rekap wattnya itu yang jadi, bukan jumlah rumah yang berapa, tidak nih. Makanya itu nanti setiap data perubahan itu Pak Dusun atau Pak Operator harus melaporkan ke saya rekapnya berapa bulan ini. Supaya saya bisa menyiapkan rencana ke depan peltes harus tambah baterai kah, harus tambah modul kah, begitu. Jadi ada saling komunikasi, sama-sama menjaga kita peltes itu kuncinya harus 24 jam. Kalau tidak 24 jam, potensi rusaknya cepat. Kenapa? Baterai terpaksa, inverter juga terpaksa di beban puncak, berdengung dia itu. Cepat rusak. Jadi kalau 24 jam, itu inverter bisa kita tukar-tukar hidupnya. Kapan bisa mulai mendaftar? Sekarang boleh. Kayak nomor 1 ini. Ya, artinya kan jelas ini Bapak ya. Jadi karena kan kondisinya ini luar biasa deh. Saya rasa ada beberapa juga dengan angka 300 sudah memuaskan diri. Sudah puas. Makanya dia waktu memang nih. Kalau hanya lampu saja itu 300 tidak habis nih. Lampu ya. Dan ada lampu dan LED, lampu LED. Cukup nih 300 sebenarnya. Tapi jangan seharian hidup TV sudah. Hanya pas berita saja toh, itu cukup 300. Jadi standar nah. Iya, standar. Mungkin standar harga mungkin di 300 watt ini. Mak pikir dan keputusan lemparan deh Bapak ini. Ya, karena 300 ini mungkin yang mau dibahas sebetulnya paling inti. Iya. Tapi biar dan gambaran 300. Ya.
Ya, ya Yang silakan. 300 itu nah kasih ke 30 ya Setuju sembarang. mi karena ini 30.000 anu na, apa 300 watt mi anu ke masyarakat Bermain seribu Iya. satu watt. Iya. Ya saya 10 watt ya. Iya. 10.000. Magai rohi. Iya. Kira-kira Ada. Jangan yang nama kuat nama dia. 300. 300 sama kami. Mana pinre telur ratu? Iya, 300. Iya, terlalu puluh tidak ada masyarakat yang lain. Ya. Lengeh dele kali ngai. Karena kenapa tuh? Jadi harus 30.000 ya nari asa subsidi ni harus 30.000 anu naik. Rai asa nama tu tanya na 400. Iya. 30 dan 300. Kalau bisa, kalau setuju masyarakat, Iya. lemparkan aja. Mas. 30. Bayar itu dia tambahin.